dari ekonomi, dari sosial, pariwisata, dan apa lagi menurut lo kira-kira? Kayak budaya mungkin biasanya. Terus gimana menurutmu Gi, tentang masalah teori-teori konspirasi yang dibuat sama orang-orang di dunia kayak Bill Gates katanya dia bikin vaksin. Nah, Iya, vaksin tapi dia pakai bikin chip. itulah segala macam lah. Katanya dia yang bikin virus coronanya dan dia yang juga nemuin vaksinnya atau gimana, atau Cina yang gini nih. Nanti semua data-data yang kita bilang bakalan aku taruh ya, Taruh sumbernya lah di ya, sini lah. sumbernya di video ini gitu. Jadi kalian harus lebih percaya dan lebih Tapi jangan dari kami terus kami kasih sumbernya, walaupun kami kasih sumbernya, jangan kalian berhenti untuk mencari cari sendiri. Ya, Cari aja sendiri di artikel-artikel banyak kok. Tapi yang terpercaya ya, jangan kayak misalkan liputan6.blogspot.com. itu jangan. Itu udah blogspot ya, bukan udah blogspot gratis ngawur. Kebanyakan ibu-ibu WA ya. Jadi dia nyebarin satu Nyebarin aja. ke grupnya. Bila kalian disebarkan maka akan bla 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 bla. Ketik amin untuk mendapatkan surga. Hei, semua yang nyebar kayak gitu stop lah. Stop. Jadi kalau kita punya smartphone ya kita harus smart juga gitu. Karena era ini kalau kita nggak gunain smartphone, udah ya tinggalan zaman. Ya tinggalan zaman, maksudnya ya begitulah. Ya untuk teori konspirasi itu sebenarnya namanya konspirasi sih ya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena konspirasi pada dasarnya itu kan pemikiran kita gitu. Betul. Teori konspirasi ini menurut aku pribadi kayak lebih isinya tuh kayak memang agak ada benarnya, ya, ada salahnya, mengada-ngada dari logika. Betul. Secara logika, tapi ya ini nggak bisa dipercaya mutlak gitu. Betul. Loh. Tapi ya mau percaya silakan, enggak ya nggak apa-apa. Cuman ya untuk referensi it's okay. Betul. Kayak misalnya sekarang kan yang lagi panas nih Amerika sama Tiongkok nih. Iya. Ya kan? Mereka kan lagi saling tuduh-tuduhan. Karena katanya virus ini dari sana, ya, virus itu dari sini. Virus corona pertama kali dari militer Amerika, Tiongkok yang bilang. Sedangkan Amerikanya nuduh dari Tiongkoknya yang bawa. I don't know. Terus ada yang bilang juga dari penduduk 1%. Penduduk 1% yang buat kayak pesanan gitu kan. Pesanan untuk menolkan perekonomian kembali normal gitu-gitu. Ya nggak tahu, semua namanya itu juga konspirasi belum tahu benar, belum tahu tidaknya. Betul. Nah itu teori-teori kayak gitu tuh dipercaya bagus, tapi jangan terlalu dalam. Betul. Karena teori konspirasi ini diajak untuk kita logika sendiri. Iya, apa sih? Betul nggak sih? Karena gitu ya. konspirasi ini sendiri bisa kita buat nggak? Betul. Bisa aja nih, kayak kita sekarang ngomongin konspirasi nih, terus aku bilang, coba kita searching negara mana yang kena corona itu nggak ada atau tenang-tenang aja. Banyak kan, kayak Thailand mereka nol kasus. Kalau setahu aku sih, coba nanti searching aja. Kalaupun ada paling sedikit, soalnya mereka pun tenang. Terus kayak Israel, mereka belasan kasus saja. Bisa juga kita tuduh mereka itu konspirasi bahwasannya Israel yang bawa virus itu. Ya, atau misalkan kita bisa buat teori konspirasi sendiri bahwa misalkan negara ini nggak ada kematian segala macam. Itu bisa aja teori konspirasi medianya yang nggak mau. Sekarang semuanya itu konspirasi itu jangan dipercaya 100%. Betul. Dipelajari boleh, tapi jangan diinin banget gitu loh sampai sampai harus seperti ini gitu. Betul. Kayak penganut datar dan ya itu teori konspirasi ya. Konspirasi. Padahal udah lama gitu kan, dan udah sebenarnya banyak juga pembuktiannya. Cuman karena ya mereka belum kesana sendiri dan ya memang benar alasannya kan. Kita nggak lihat sendiri kan. Betul. Karena sampai kita lihat sendiri baru percaya bahwasannya mungkin bumi itu bulat. Betul. Nah, berarti teori konspirasi ini tidak harus dipercaya itu. Bisa kalian percaya tapi jangan sepenuhnya, jangan 100% ya. Dan itu bisa jadikan pembelajaran bagi kalian bahwa ini ada benarnya, ini ada salahnya dan bla 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 bla. Jadi kita harus move step forward gitu dari yang sebelumnya. Karena kalau bahas konspirasi ini kita dari jam 12 sampai jam 6
atau jam 12 lagi pun nggak bakal selesai. Iya, karena Terlalu nggak ada banyak. ujungnya gitu. Iya, karena itu konspirasi. semua kayak dari logika kasarannya itu mengada-ngada. Iya. Ya memang mereka ada datanya gitu, tapi ya bukti realnya itu kan belum pernah ada yang sampai Betul. ini banget gitu. Betul. Terus nih di Indonesia nih kemarin sempat heboh. Kenapa tuh? Hashtag Indonesia terserah. Oh iya. I see. Jadi kayak para dokter gitu kan, tenaga medis, mereka kayak udah give up Dengan ya udah, kelakuannya. dengan kelakuan warga plus 62 ini, mereka give up. Ya udah terserah kalian lah, itu udah capek gini segala macam. Yang menurutku sih seharusnya nggak usah ada kata itu. Why? Kenapa? Why? Kenapa? Kenapa? Ya memang di sisi lain dokter juga capek, tenaga medis capek gitu Pasti, kan. pasti. Dalam hal itu nggak usah ada itu seharusnya. Karena apa? Karena memang tugasnya mereka. Terus Iya. kitanya juga memang harusnya mesti sadar, ikutin anjuran pemerintah untuk di rumah aja. Cuman nggak semua orang bisa kerja di rumah. Betul. Karena kerja di rumah itu untuk sekarang nih ya, itu keistimewaan yang luar biasa. Iya. Benar kan? Nah, jadi kita nggak bisa nyalain dokter, nggak bisa nyalain warganya juga gitu loh. Terus munculnya hashtag ini kalau nggak salah karena ada banyak yang mudik terus juga Ya. melanggar PSBB ya. Jadi kalau nggak salah sih aku nengok Indonesia terserah para dokter sama tenaga medis itu merasa kayak agak percuma gitu Iya, kan. mereka merasa capek lah. Iya, agak percuma karena sudah disembuhkan orang-orang yang sudah positif corona terus disembuhkan. Ada lagi karena banding. masih menyebar gitu. Jadi nggak pernah berhenti corona ini. Iya, cuman kalau menurutku nggak harus kayak give up gitulah, karena ya memang satu tugas. Ya kan, kita itu tugas. Terus dasarnya mereka sebelum dilantik juga ada sumpah. Iya. Nah, betul. jadi ya memang dokter, tenaga medis apa segala macam ya seperti itu memang. Tapi menurutmu apa nggak wajar nggak seorang dokter maksudnya kayak Ya kalau ngeluh ya ngeluhnya karena kelakuan ya wajar. Mereka manusia cuy, bukan robot. ya makanya Dan mereka juga mau ketemu sama keluarga juga kan. Ya kita ngebantu tenaga medis ya memang di rumah aja, cuman kan ada yang harus kita penuhi juga nih. betul. Ya yang pemerintah nggak bakal bisa menuhin juga. Iya. Nah, itu makanya kayak Indonesia terserah itu kayak kata Jering ya. Jering. Ya bukan aku dukung Jering atau segala macam, cuman pendapat dia ya memang menurutku itu bener gitu loh. Kayak ya udah sih, kalau udah nyerah ya udah mundur gitu loh. Yang ngerawat itu yang memang tulus ngasih perjuangan itu. Ya, tapi menurut aku pribadi ya, kalau misalkan dokter sama tenaga medisnya bilang Indonesia terserah, tagar Indonesia terserah, itu mungkin wajar ya. Kita sama-sama setuju wajar. Cuma kalau misalkan memang dokter dan para tenaga medisnya itu give up atau nyerah, nggak mau ini lagi, pertama mereka bakalan kena melanggar sumpah mereka sebagai dokter atau dan perawat segala macam. Kedua juga bisa dibilang kalau tanpa mereka ya corona ini bakalan ya udah masih pasti ada aku gitu. rasa bakal banyak yang meninggal juga. Terus juga pasti pemerintah nggak bakalan ngasih kamu menyerah, jangan menyerah, pasti nggak mungkin. Nggak, pasti kayak gitulah ya. Pasti pemerintah langsung harus pasti kayak gitu kan. Jadi menurut aku kalau misalkan ada yang bilang ya udah give up aja segala macam kayak gitu ya aku kurang sur aja, karena memang ini tugas bersama. Ya, pasti. Bukan cuma dari tugas dokter sama tugas para perawat atau para tenaga medis saja. Ini tugas kita bersama. Tugas saya sama Argi, tugas kita semua lah ngasih tahu kalau kita nih harus kompak gitu melawan corona gini gitu. Jadi ya Indonesia terserah itu munculnya karena warga-warga yang bandel. Warga. Coba kamu nggak bandel gitu. Iya, kalau memang kalau dokternya udah capek, udah merasa nggak sanggup, ya udah mundur aja daripada Anda yang kena. Iya, betul. Daripada perawat medis yang kena juga. Betul. Kan udah banyak loh yang kena loh. Udah banyak meninggal juga. Iya, udah banyak. Bahkan ada yang ditolak. Ditolak. Ada yang ditolak. Nah, ini yang nolak ini yang udah dibantuin. Kita udah dipanduin nolak. Tuh, nah, jadi kita dampak
apa ya, dampak, kembali lagi ke dampak, kita lebih ke dampak positifnya sekarang. Dampak positif dari yang harus kita ambil, maksudnya pesan yang harus kita ambil dari dampak corona ini, kita harus lebih banyak toleransi lah antar sesama. Pasti kalau toleransi udah pasti, Ya. karena COVID ini bukan aib kok, Iya, bukan yang harus aib. ditakutin. Betul. Tahu nggak, baru-baru ini enggak, jadi ada pasien COVID tertua di Indonesia, umurnya 100 tahun. Oh ya? Sure, bisa cek di, kamu harus tahu Indozone itu. Aku bacanya di situ. Nah, itu dia umurnya 100 tahun sembuh loh. Oh ya. Terus dia pesan apa untuk kita yang muda ini? Kuncinya apa? Disiplin. Betul. Disiplin apa nih? Dia disiplin dalam hidup tangan, bersih, apa iya. segala macem gitu. Disiplin. Terus apa? Jaga kebersihan. Pasti. Itu dia. Disiplin. Nah, itu dari dia kan. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan nih. Sebenarnya yang meninggal karena corona ini bisa jadi ini memang mereka punya penyakit yang Kronis. yang memang mereka punya, Atau- atau dari karena stres Bisa jadi. karena kena corona, mereka terlalu takut kan, Iya, panik ya. panik Panik. karena gimana kalau panik ya, yang aku pelajari imun kita bakal turun. Betul, betul. Nah, betul. di situ bakal corona pasti bakal nyerangnya membabi buta dong. Betul, betul. Karena kalau kita contohnya yang tadi 100 tahun ini kan, ya kasarannya iyalah dia 100 tahun udah apa lagi yang mau dipikirin, Iya. udah pasrah aja, udah Betul, udah betul, tua. betul, betul. Ya kan. Nah, dari pasrah ini kenapa dia bisa sembuh? Berarti tandanya dia nggak stres dong. Ya, berarti yang bikin imun kita tuh turun ya panik, stres, Stres. dan yang segala hal yang menakutkan. Iya. Segala sifat. Sebenarnya karena corona ini sebenarnya nggak menakutkan kalau kita nggak panik. Aware, Iya. aware harus, Betul, jaga-jaga harus, tapi jangan panik, betul. jangan over. Kayak mau ke mall harus steril, pakai hand Iya. sanitizer 100 kali tiap Pakai menit. APD, PD, apa. nggak perlu, Nah, nggak perlu Jadi- anjir. Jadi gini, ya yang 100 tahun aja masih bisa Sembuh. sembuh, kenapa kalian tidak? Ya, apalagi kita yang Ini masih bukan aib muda-muda. ya. Ini bukan aib. Ini bukan aib, ini ya memang gimana, penyakit. Iya, Cuman betul. Virus ya. Karena ini apa? Karena ulah media juga sih. Oh iya ya. Karena mereka terlalu ngepost yang menakut-nakutkan. Betul. Ya. Kurang ngepost yang kebaikan kayak sembuh apa segala macam, kenapa mereka bisa sembuh gitu, nggak terlalu diekspos. Yang diekspos itu kayak yang meninggal atau mereka baru diangkut. Iya. Ya, Jadi yang aku bilang tadi, kita harus lebih banyak bertoleransi lah antar sesama. Jadi aku nih kayak mengingatkan ke kalian semua ya, tenaga medis itu udah ngebantu semua, ngebantu kita semua lah. Yang sudah kena, yang belum kena, yang segala macam itu sudah ngebantu, dan kalian nggak memberikan sesuatu yang positif juga ke dia gitu. Maksudnya positif dalam artian kayak ya udah, kalau perawatnya mau dikuburin di kampung kami ya silakan. Silakan. Ada sih beberapa kampung yang udah welcome aja gitu. Oh ini orang ini pantas untuk karena itu mereka ngerti. Betul, itu toleransi. Toleransi. Ya, karena kita butuh toleransi di negara kita ini. Karena itu juga haknya dia juga. Betul. Gitu. Hak si mendiang ini juga. Betul. Karena di Indonesia ini bisa dibilang ya agak kurang lah masalah toleransi antar sesama. Itu antar kayak saya sama Argi ya, itu masih kurang gitu. Tapi kalau kita sih sudah sokip loh. Karena definisi orang toleransi sekarang ini, aku jalanin urusan agamaku, dia jalanin urusan agama Betul. dia. Oke, udah itu toleransi, Betul. padahal bukan itu. Dan fun fact-nya, saya Muslim dan bapak saya Buddha. Tuh. Dan kami masih bahagia aja gitu. Jadi ya Nah, jadi Betul. Indonesia ini kan bisa dibilang beragam budayanya. beragam Jadi, budaya, ya, beragam agama, suku, Bineka ras, Tunggal segala Ika macam. gitu. Yap. Terus kedua, jangan lupa bersyukur. Yo iman. Karena apa? Ini yang quote yang aku punya sendiri sih ya, kayak Jangan lupa mindset bersyukur. aku. Oke. Di bawah tanah masih ada tanah. Alright, aku tengok tuh. Nah, di bawah tanah masih ada tanah. Jadi Makanya buat kalian jadi buat kalian tetap bersyukur. masih pakai ya bersyukur, tetap pakai, di atas langit masih ada langit, Ya. tapi jangan lupa di bawah tanah masih ada tanah. Yo iman. Jadi itu dia yang kita bisa sampaikan. Jadi untuk video pertama, nanti bakal ada video-video selanjutnya yang bakal lebih menarik lagi ya, dan yang Bisa jadi pastinya bos. hanya. Jadi jangan bosan-bosan lah di kita, karena kalian kalau semakin lihat kita bahas opini-opini kami, nambah wawasan. Betul. Dan jangan lupa juga tekan like,
biar kita bisa memberhentikan corona ini. Amin. Maksudnya dengan tombol like kita harus tombol like dan share, kita bakalan nyebarin berita baik segala macam, dampak positifnya, dampak negatifnya. Yang penting kita tetap produktif, karena bakalan kasih kamu sesuatu yang edukasi. Sesuatu yang baru. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, and share ke teman-teman kalian kalau kalian setuju dengan opini kami, sependapat dengan opini kami. Jangan lupa juga isi komen kita di bawah, ya, komen-komen sectionnya dengan pendapat-pendapat kalian yang jelas, fakta, menggunakan data. Itu paling penting. Oke, see you next time. Bye bye. Productive Era, stay productive. In this